Alhamdulillah sehat semua Alhamdulillah, Mas. semoga Gimana Mas saja juga ya. sehat? Iya. Ya, semoga saja Pak Kartono ini pandemi ini segera usai gitu ya Pak ya, kita kembali kepada Insya Allah, normal. Insya Allah. Oke, Insya Allah. Pak Kartono, Iya, iya. ini saya, sorry Pak Kartono, saya juga harus ngomong ini. Saya familiar sekali dengan auranya Pak Kartono ini. Iya, iya. Mungkin kita pernah Iya. ketemu ya dulu ya. Oke, Eh, Pak Kartono, saya ingin sekali sih ngobrol-ngobrol santai ini Pak Kartono terkait dengan pemberantasan narkoba. Tentu ini menjadikan sebuah PR ya buat bukan hanya di BNNK tapi kita semuanya harus mendukung pemberantasan narkoba ini. Nah, Pak Kartono selaku Kepala BNNK Surabaya yang kali ini ingin sekali memberantas narkoba dan mungkin bisa sedikit dijelaskan bagaimana BNNK Surabaya sendiri dalam memberantas narkoba di saat-saat pandemi seperti ini, Pak Kartono. Silahkan. Terima kasih. Selamat siang warga Kota Surabaya. Salam sehat dan war out drugs, perang melawan narkoba. Mantap. Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio Instansi Media yang kami hormati dan seluruh karyawan baru berdiri Mas ya. Iya. Betul, Pak Kartono. Kita sebenarnya munculnya tahun 2019 yang lalu karena pandemi gitu Pak Kartono. Saya ucapkan selamat dan saya doakan sukses Amin. dapat memberikan informasi edukasi kepada masyarakat Surabaya dalam semua informasi yang baik, tentunya baik-baik aja Mas. Iya betul Pak Kartono. Terutama tentang kriminalitas di kota besar kan banyak, ada peredaran narkotika, ada curanmor, ada macam-macam lah, ada banjir juga gitu. Iya. Baik Mas, jadi kami selaku Kepala BNN Surabaya, kami dari Dinas Kepolisian Aktif Mas, jadi yang dialih tugaskan di BNN Surabaya dalam rangka melaksanakan program P4GN. Ya. Di program P4GN ini adalah pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Surabaya. Perlu diketahui bersama bahwa ini nggak tanggung-tanggung loh. Jadi langsung visi misinya dari Presiden Republik Indonesia nih, nggak main-main ini. Iya, Pak. Visi P4GN ini adalah salah satu adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan beri kepribadian berlandaskan gotong royong. Ini visi tentang P4GN. Kemudian ada juga terwujudnya masyarakat yang terlindungi, terselamatkan dari kejahatan narkotika. Kenapa saya katakan visi ini perlu disampaikan kepada seluruh warga masyarakat bahwa BNN yang sudah kurang lebih 10 tahun berdiri ini adalah merupakan lembaga negara yang secara khusus menangani tentang P4GN. Salah satu adalah ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia khususnya Surabaya dari kejahatan narkotika. Nah, dengan situasi pandemi saat ini, kami tetap melaksanakan program-program P4GN, antara lain adalah sosialisasi melalui medsos, melalui tatap muka, secara virtual kepada para auden. Salah satu adalah ingin mengedukasi masyarakat Surabaya khususnya jangan sampai menjadi korban dan kejahatan narkotika. Kenapa saya akan korban? Karena narkotika, bandar-bandar yang mana bandar itu adalah notabene berada di luar negeri, ada istilahnya negara segitiga emas. Itu salah satu dalam Malaysia, Kuala Lumpur, Phnom Penh, itu juga Kamboja, ini termasuk Taipei, Cina, itu adalah sumber-sumber narkotika yang terbesar di dunia. Makanya dikatakan negara segitiga emas. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa
di saat pandemi ini bagaimana perkembangannya kira-kira? Kalau penjenengan lihat di media cetak di koran-koran, tiada hari tanpa pengungkapan narkotika, baik yang dilaksanakan oleh BNN kemarin dapat berapa ton itu ekstasi di luar pulau Sulawesi, oleh Polda Jatim, oleh Polrestabes, oleh BNNK sendiri, hampir tiap hari ada pengungkapan. Ini berarti peredaran narkotika masih masif dan tidak kunjung reda, karena mereka orientasinya adalah profit oriented. Saya sampaikan bahwa narkotika di luar negeri itu sangat murah. Contoh sabu. Sabu di luar negeri Malaysia, Kuala Lumpur itu 1 kilo itu hanya 500 juta. Tapi di Indonesia itu bisa sampai 1,5 miliar sampai 2 miliar 1 kilo itu. Bukan main. Nah, jadi intinya mereka adalah bisnis. Kalau sudah profit oriented, mereka tidak pandang bulu. Yang mau dijadikan kurir anak SD, SMP, SMA atau para pengangguran di kota besar Surabaya. Nah, rata-rata yang ketangkep ini saat ini adalah mereka rata-rata adalah yang menjadi pengedar, menjadi kurir, ini adalah rata-rata pengangguran, Mas. Inilah yang menjadikan konteks permasalahan di kota besar. Jadi sekali lagi kami dari BNN Kota Surabaya bekerjasama dengan kepolisian setempat, dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan suatu edukasi bagaimana untuk menolak, melawan, dan mengetahui daripada dampak daripada penyalahgunaan narkotika itu sendiri itu, Mas, seperti itu. Kemudian apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya sesuai dengan program kegiatan yang ada di BNN itu dari sisi sekolahan dulu, Mas, dengan pendidikan. Kami dalam setahun telah mengedukasi, BIMTEK, pembinaan teknis kepada guru-guru BK di Surabaya. Kita berikan wawasan tentang narkotika, tentang peredaran narkotika. Kita berikan contoh-contoh bagaimana para pengguna narkotika. Ini supaya mereka mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Dan ini nanti juga sebentar lagi kita akan BIMTEK kepada relawan-relawan, penggiat-penggiat, satgas-satgas, kader-kader P4BN yang terdiri dari ada tokoh agama, masyarakat, relawan-relawan, masyarakat yang intent dan peduli terhadap narkotika untuk dijadikan agen-agen atau perwakilan-perwakilan dari BNN yang menjadi lini terdepan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan bisa menjadikan benteng kepada masyarakat, terutama adalah pada benteng kepada keluarganya masing-masing. Intinya adalah ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan lembaga-lembaga pemerintah negeri maupun swasta. Ini adalah untuk itu di BNN itu ada program sinergitas. Salah satu adalah dengan media elektronik, media cetak, dengan harapan dapat memberikan informasi sedini mungkin bahwa di Surabaya ini masing-masing peredaran narkotika. Dan harapan kalau mereka memiliki pengetahuan tentang bahaya narkotika, insya Allah mereka dapat membentengi dirinya masing-masing. Oke. Pak Kartono, saya juga ingin tahu sebenarnya sejauh ini dari tahun ke tahun apakah terjadi peningkatan atau penurunan, Pak, dengan apa yang sudah dilakukan oleh BNNK sendiri dalam memberantas narkoba? Baik, dari angka pengungkapan, kalau dari pengungkapan ini bisa naik ada dua kategori, kuantitas dan kualitas. Kuantitas ini adalah jumlah penyalahguna, mulai dari kurir, dari pengedar, dari bandar. Ini meningkat. Kemudian juga dari jumlah kualitas adalah barang bukti yang diungkap.
Mas sering mengetahui sendiri bahwa jumlah penguapan narkoba itu bisa mencapai kilo, bahkan di pusat sana bisa mencapai ton. Itu iya. Jadi yang saat ini yang di Kota Surabaya ini sudah cukup signifikan jumlahnya, kiloan, tidak hanya gram, kiloan. Nah ini kalau 1 kilo saja diedarkan sudah berapa menjadi korban narkotika, 12.000 orang. 1 gram itu bisa 1 gram itu bisa dinikmati sampai 10 orang konsumsi. Ini kalau 1 kilo sudah berapa ini? Bisa 1.200 orang ya. Ini nanti akan terpapar. Selain COVID terpapar nanti. Memang kalau narkoba ini terpaparnya pelan-pelan. Betul. Pelan. Betul. Jadi kopler. Setelah jadi kopler nanti terakhir adalah kok AIDS. Kalau udah AIDS sudah lama-lama akhirnya meninggal. Gitu. Jadi dari hasil data pengakuan makin hari makin naik. Termasuk dari prevalensi kita asesmen atau rehabilitasi. Itu dari tahun ke tahun mesti ada kenaikan. Rehabilitasi itu adalah korban penyalahguna, Mas. Jadi mereka yang ada pemula, ada rutinitas, dan ada pengguna, yaitu pecandu. Ini juga termasuk meningkat di Kota Surabaya ini. Itu. Dan tidak batasan umur, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi, ada pegawai negeri, swasta juga signifikan. Nah, ini seperti itu, Mas. Ya. Oke, Pak Kartono, saya juga ingin tahu sebenarnya pemicu dari munculnya kasus narkoba ini tentu banyak faktor ya, biasanya ekonomi juga ya dari pihak keluarga ataupun mungkin masalah-masalah di tengah-tengah keluarga, dan peran keluarga ini sangat penting. Nah ini bagaimana ini Pak Kartono untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Dari hasil analisis dan evaluasi ada 3 faktor, Mas. Faktor yang rentan terjadinya penyalahgunaan itu, satu adalah faktor keluarga, Mas. Rata-rata yang kami tangani itu adalah keluarga broken home. Contoh kemarin, beberapa bulan yang lalu kita menangkap anak usia SD kelas 1 umur 8 tahun. Ini setelah kita interogasi, kita asesmen, saya tanya, Papa Mama kemana? Dek, Papa Mamanya sudah cerai. Bapaknya tidak tahu kabar kemana. Akhirnya, terus saya tanya, kamu kok bisa nyabu? Diajari siapa? Diajari kakak saya, Pak. Jadi, aduh, ini faktor keluarga. Rata-rata yang kemarin contoh, usia 41 tahun, sama juga. Mereka kenapa menjadi penyalahguna? Dia broken home, cerai, stres, dipikir dengan menggunakan narkotika ini, stresnya selesai gitu ya. Iya. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi, Mas. Iya. Nah, mereka berharap dengan bisnis narkotika ini mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau mereka beli 1 gram dibuat paket hemat. Paket hemat itu ada 200, 150, bisa jadi 10 pahe. Jadi untung dia, Mas. Gitu. Bisnis itu. Jadi faktor ekonomi adalah ingin dengan harapan sebagai pengedar, sebagai guna narkotika ini bisa menghidupi mereka lebih baik. Tapi faktanya selain pengedar juga pengguna. Namanya 1 gram beli dicudik nanti. Yang 1 cudian itu bisa dikonsumsi. Akhirnya lama-lama menjadi pecandu. Cepat kaya tapi masuk neraka ya, Pak ya, Pak Kartono ya. Gimana? Cepat kaya tapi masuk neraka gitu ya. Oh, gitu. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan, Mas. Mohon maaf. Pergaulan, lingkungan. Nah, kalau lingkungannya lingkungan narkotika, hari-hari dia berkecimpung dengan lingkungan yang salah, pasti mereka akan masuk jaringan. Kalau sudah masuk jaringan, dia akan sulit untuk keluar dari jaringan karena diancam. Awas kamu kalau keluar, awas kamu kalau membocorkan, diancam dia. Sehingga ada 3 faktor: faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, contoh Surabaya ini sudah banyak kafe-kafe yang 24 jam. Kamu Mas lihat sendiri sekali-kali. Betul. Semakin malam semakin ramai. Nah, akhirnya malam-malam itu dia lagi main Mbak Ivi. Mas mau kuat main Mbak Ivi? Oh, yuk.
Oh iya, kasih lapil. Sekali gratis, 2 kali gratis, 3 kali udah uyang udah nyari deh. Kalau mau tidak mau kan beli dengan uang. Betul. Ya kalau bisa sepedanya dijual, bisa mencuri segala macam. Ini salah satu permasalahan yang rentan yang terjadi di masyarakat, lebih di kota besar gitu. Seperti itu. Iya. Menarik juga ya Pak ya obrolan kita ya. Apalagi kalau kita bisa jumpa langsung ini pasti akan lebih seru gitu. Sambil ngopi. Iya. Oke. Mantap lah. Oke, Pak Kartono, mungkin di perjumpaan terakhir kali ini apa yang ingin disampaikan oleh BNNK Surabaya buat masyarakat dalam memberantas narkoba? Terima kasih. Kami dari BNN Kota Surabaya berharap dan menghimbau dan mengajak pada seluruh warga Kota Surabaya tercinta untuk menghindari, berani menolak dan berani melawan narkoba dengan cara menjauhi. Jangan sampai terbujuk rayu oleh orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang yang lebih dikenal. Dengan iming-iming, kalau pakai ini akan lebih kuat segala macam. Kemudian hiduplah 100% sadar itu artinya kita bisa menentukan pilihan. Tanpa narkoba kita akan sehat dan berkarya. Amin. Sehat insya Allah dengan tanpa menggunakan narkotika kita akan sehat, segar bugar dan terjauh dari COVID. Kemudian produktif artinya apa? Setiap karya kita mudah-mudahan membuat hasil yang bisa dinikmati oleh diri sendiri maupun keluarga dan bahagia tanpa narkoba. Insya Allah akan terhindar dari narkotika juga, bahagia insya Allah terhindar dari COVID. Seperti itu Mas. Salam sehat buat warga Surabaya. Hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Gitu, Mas. Oke, luar biasa Pak Kartono ya yang sudah memberikan banyak sekali ulasan terkait dengan pemberantasan narkoba, dan tentu semoga saja dengan program BNNK Surabaya ini selalu bisa mengena masyarakat dan juga yang paling utama adalah memberantas narkoba di tengah-tengah masyarakat. Bukan begitu Pak Kartono? Betul sekali, berani lawan narkoba. Surabaya wani lawan narkoba. Surabaya wani melawan narkoba, gitu ya Pak Kartono ya? Betul, Surabaya wani lawan narkoba. Oke. Itu tagline semenjak saya di BNN. Surabaya wani lawan narkoba. Insya Allah. Insya Allah Pak, semoga apa yang menjadi obrolan kita ini senantiasa selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan program-program kita bisa sukses kelak di kemudian harinya. Dan ini enaknya kalau kapan-kapan kita bisa ngobrol langsung ini di studio atau mungkin langsung di kantornya Pak Kartono gitu. Tak sowan ke sana nanti. Oke, mantap. Ngopi lah. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Kartono, waktunya sudah bersama kami E-Station Surabaya, dan semoga Pak Kartono bersama tim BNNK Surabaya, keluarga besar BNNK Surabaya sehat selalu dan tetap jaga kesehatan biar imun kita sehat ya. Salam sehat Pak Kartono. Sama-sama Mas. Baik. Salam semuanya. Oke, terima kasih Pak Kartono waktunya dan selamat siang. Wassalamualaikum Pak Kartono. Waalaikumsalam. Iya, lovers, itu tadi obrolan saya dengan Bapak AKBP Haji Kartono SH Mhum, Kepala BNNK Surabaya, yang sudah kita ajak ngobrol santai di E-Station Surabaya. Semoga obrolan kita di kesempatan kali ini bisa memberikan sebuah hasil, bisa memberantas narkoba, memberantas barang haram yang tentu ini menjadikan PR kita agar generasi muda tidak istilahnya harus bisa sehat dan tidak ada narkobanya. Bukan begitu, e-lovers? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap saja di E-Station Surabaya. Saya Yohansa Samudra masih menemani Anda.